Swastiastu. Yang terhormat Pembimbing Utama Bapak Iwayan Suhendro SE MSI, Pembimbing Pendamping Bapak Iputu Arya Dharmayasa SPD MPD, Penelaah Bapak DRS Inyoman Sujana MSI. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Kadek Sorjana dengan NIM 18170111111. Di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Baik, langsung saja. Yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian ini yaitu yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu bidang yang harus diutamakan karena para siswa memiliki berbagai potensi dalam dirinya. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan kesejahteraan hidup seseorang, bahkan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Pendidikan juga sebagai usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam menghadapi perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pemerintah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam membenahi berbagai hal, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas di bidang pendidikan yang merupakan permasalahan utama. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi atau perubahan terhadap pembelajaran di sekolah. Sering kita jumpai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut antara lain adalah kesulitan dari beberapa guru untuk menyampaikan materi kepada siswa saat pembelajaran, khususnya pada situasi pembelajaran daring seperti sekarang ini dikarenakan dalam situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diketahui tingkat partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar belum begitu baik. Mengingat proses belajar mengajar saat ini menggunakan metode daring atau dalam jaringan, sehingga muncul berbagai keluhan dari siswa maupun dari guru. Adapun keluhan dari siswa yaitu tidak bisa menerima materi dengan baik, sedangkan keluhan dari guru yaitu tidak bisa menyampaikan materi dengan baik dan tidak bisa memastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat dipahami atau tidak oleh siswa. Selain itu, kurangnya respon dari siswa sehingga hal itu menyulitkan guru dalam proses belajar mengajar. Kurangnya minat dalam mengikuti pembelajaran secara daring karena mereka menganggap pembelajaran daring terlalu rumit dan tidak menyenangkan ataupun membosankan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran daring berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak? Yang kedua, apakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak? Kemudian yang terakhir, apakah pembelajaran daring dan minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pembelajaran daring berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui apakah pembelajaran daring dan minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Manfaat penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan ekonomi terutama dalam bidang IPS.
Kemudian yang kedua, secara praktis. Bagi mahasiswa, set penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Kemudian bagi lembaga undiksa, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi perbandingan bagi mahasiswa lain serta dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin meneliti masalah yang sejenis. Kemudian yang terakhir, bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak yang dikelola oleh seluruh jajaran staf. Kajian teori. Menurut Sulastri dan kawan-kawan, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi yang ingin dijelaskan di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari sisi sekolah yang meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, dan yang terakhir, disiplin sekolah. Penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Uli Ulia, diungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif yang tergolong sangat kuat sehingga ada korelasi antara minat belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 6 dan kelas 5 di MI Riyadlotul Ulum Kunir. Musyawarah juga melaksanakan penelitian dengan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu diungkapkan bahwa mahasiswa FTK jurusan PAI semester 9 pada umumnya sangat berminat untuk menjadi guru. Hal ini terlihat pada 40 responden, 62,5% menyatakan sangat berminat menjadi guru. Kemudian penelitian yang terakhir dilakukan oleh Abdul Rahim. Dengan hasil penelitian diungkapkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi PAI di SMP Dwi Putra Ciputat. Kerangka berpikir. Di sini dinyatakan bahwa pembelajaran daring berpengaruh secara parsial terhadap hasil belajar. Kemudian minat belajar dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap hasil belajar. Kemudian yang terakhir, pembelajaran daring dan minat belajar berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar. Metodologi penelitian. Itu yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan penelitian kausalitatif. Menurut Sugiono, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini akan menguji pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Grogak, Desa Penyabangan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Kemudian populasi. Adapun populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak yang berjumlah 114 orang. Selanjutnya sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik proporsional random sampling. Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan, adapun besaran sampel yang digunakan yaitu sebesar 89 orang. Isi operasional variabel. Adapun indikator-indikator dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel pembelajaran daring ada X1 dengan indikator yang pertama komunikasi, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, respon peserta didik, aktivitas belajar, dan yang terakhir hasil belajar siswa. Kemudian variabel yang kedua minat belajar atau X2 dengan indikator adanya perasaan tertarik dan juga senang untuk belajar, adanya partisipasi yang aktif, adanya kecenderungan untuk memperhatikan, daya konsentrasi yang besar, memiliki perasaan positif dan kemauan belajar yang terus meningkat, adanya kenyamanan pada saat belajar, dan yang terakhir memiliki kapasitas dalam membuat keputusan berkaitan dengan proses belajar yang dijalaninya. Kemudian variabel yang terakhir yaitu hasil belajar atau Y.
dengan indikator aspek kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian aspek afektif meliputi perhatian, sikap, penghargaan, nilai, perasaan, dan emosi. Kemudian aspek yang terakhir psikomotorik meliputi gerakan tubuh yang mencolokkan dan ketepatan gerakan yang dikoordinasikan. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif. Kuantitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data hasil belajar siswa beserta data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden mengenai pembelajaran daring dan minat belajar siswa. Berikutnya sumber data. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didapatkan melalui interview maupun dokumentasi berupa angket atau kuesioner. Kemudian yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode kuesioner dengan tujuan memperoleh data mengenai pembelajaran daring dan minat belajar siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Broga. Kemudian metode yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai variabel yang terikat yang sedang diteliti atau yaitu hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga melalui dokumen hasil belajar ulangan akhir semester atau UAS. Dokumen penelitian. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu, ditentukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Syarat suatu instrumen agar dapat digunakan untuk pengambilan data terlebih dahulu harus lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kemudian yang selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terdapat pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda berfungsi untuk menguji dua atau lebih pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Layak tidaknya menggunakan analisis regresi linear berganda, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Kemudian selanjutnya, uji multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kemudian selanjutnya, uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskleastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.